Selamat pagi, selamat menyambut hari Sabat, hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Sekalipun masih belum bisa berkumpul di tempat ibadah khusus, kita percaya Tuhan tetap berkenan mengkuduskan kita dalam ibadah hari ini, yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudaraku semua, kami undang berdiri. Kita masuk dalam suasana ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 322 bait pertama dan kedua, Terang Matahari. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami sampaikan selamat pagi dan shalom. Pagi ini dari rumah kami masing-masing kami hendak menyekutukan hati untuk beribadah kepada Tuhan, Khalik langit dan bumi. Anugerah, sukacita, dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah kepada kita semua saat ini. Amin. Adapun tema ibadah hari ini masih diterangi yang demikian: bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Marilah kita sambut tema tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 23, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Ya Allah Bapa. Ku
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah nasihat Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 16. Mesti menjadi permenungan kita masing-masing, kita yang masih hidup beriringan dengan waktu dan dinamika yang cenderung mendesak kita berbuat sesuatu. Kearifan sangat dibutuhkan agar kita bisa berhati-hati, tidak gerusa-gerusu dalam mengambil sikap yang tepat. Dan pada kenyataannya kita sering kemerungsung sehingga mudah mengabaikan hal-hal prinsip. Oleh sikap kita yang tidak tepat dapat melukai hati sesama hingga Tuhan. Kecenderungan sikap seperti itu ada pada setiap manusia. Oleh karenanya, marilah kita memohon pengampunan Tuhan dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan hati yang jujur, kami sering gegabah, kurang sabar dalam menghadapi masalah hidup. Akibatnya tak terduga ada beberapa saudara dan sesama menjadi tersinggung hingga sakit hati. Betapa tentu kami juga sering melukai hati Tuhan dengan sikap kami yang cenderung kemerungsung. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah kesaksian iman Rasul Paulus dalam suratnya di Roma pasal yang kelima ayat ke-7 sampai 8. Berbahagialah kita yang telah mendapat belas kasihan Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38, bait yang kedua dan ketiga. Telah kutemukan dasar kuat. Berdoa
semua disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Tuhan berkenan terus memimpin hidup kita agar mengalami pertumbuhan hari lepas hari. Sebagaimana petunjuk hidup baru yang akan kita terima hari ini, hanyalah supaya kita dapat mencapai kesempurnaan iman. Adapun petunjuk hidup baru pada pagi hari ini diambil dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 58 yang akan dibacakan oleh salah satu petugas. Disilahkan. Agar kita dimudahkan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa kepadanya untuk memohon pimpinan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami datang kembali kepada Tuhan dengan penuh penyerahan diri. Rahmat Tuhan telah memanggil kami dan hendak memperdengarkan suaranya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mudah memahami dan menghayati firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 sampai dengan 58. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adapun renungan pada pagi hari ini kami beri judul Sarana Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah terjadi di suatu acara rapat, salah seorang peserta rapat mengingatkan kepada pimpinan rapat untuk men-skors karena sudah waktunya untuk makan. Ia menyampaikan bahwa terlambat rapat tidak masalah, tetapi terlambat makan bisa menjadi masalah. Terlepas dari itu, merupakan sebuah gurauan atau serius. Namun benar, bila persoalan makan
ini menjadikan masalah yang terpenting dalam kehidupan. Betapa banyak terjadi kasus-kasus percekcokan ketika membahas soal makan. Itu pun masih bisa berlanjut saat makanan sudah dimakan. Sebagian ada yang memuji, sebagian lagi ada yang mengomentari sembari menaruh curiga adanya penyimpangan dana alokasi makanan. Terkadang terasa memalukan bila terjadi cekcok antar saudara hanya karena soal makanan. Tetapi kenyataannya memang sering terjadi. Demikian juga yang terjadi di antara orang-orang Yahudi. Tatkala mendengar Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus seperti itu menimbulkan pertengkaran di antara orang-orang Yahudi sendiri. Tentulah terjadi perbedaan paham terhadap perkataan tersebut. Yang jelas, lebih daripada cara bagaimana itu dilakukan. Jika benar demikian, maka yang masuk dalam pikiran mereka hanyalah persoalan-persoalan duniawi saja. Dengan begitu, tidak mungkinkah tubuh Tuhan Yesus dipotong-potong, kemudian dibagi-bagikan kepada semua orang untuk dimakan? Padahal yang dimaksudkan turun dari surga berarti bukan yang diberikan oleh dunia. Itu adalah roti surga yang harus dipahami sesuai pandangan surgawi, bukan duniawi. Jadi pemicu pertengkaran di antara mereka adalah dangkalnya menangkap pesan tentang roti atau makanan surgawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Murah telah menangkap pergumulan umat, termasuk perihal makan dan makanan demi hidup. Melalui Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkenan menyediakan kebutuhan umat yang sangat vital. Ia pun menginginkan supaya umat tidak gegabah memilih makanan bila ingin tetap hidup. Orang makan tujuannya agar tetap hidup. Maka dari itu carilah dan pilihlah makanan yang benar, yang sungguh-sungguh bisa menjamin hidup tanpa efek samping yang dapat mengganggu hidup itu sendiri. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Musa, Tuhan memberikan mana yang memampukan Israel melanjutkan perjalanan sampai di tanah perjanjian. Mana waktu itu hanya untuk mencukupi kebutuhan fisik, sehingga ada beberapa yang tidak bertahan hidup. Kini Tuhan telah menyediakan makanan yang benar, menjamin kekekalan hidup
adalah Yesus. Kepada setiap orang yang mengharap hidup kekal, Yesuslah satu-satunya sarana. Dialah makanan dan minuman yang menjamin hidup kekal. Sebagaimana ia mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makanan dan minuman yang benar adalah yang dapat menjamin tetap hidup tanpa efek buruk apa-apa. Makanan dan minuman hidup yang benar adalah yang dapat bersatu dengan tubuh, bukan merupakan zat asing yang menimbulkan reaksi tubuh. Dalam diri Tuhan Yesus ada dua hal yang mendasar sekaligus yang dibutuhkan untuk menjamin tetap hidup, adalah makanan dan minuman. Di dalam Dia bukan hanya menjamin hidup secara jasmani, namun juga rohani. Barangkali seperti halnya sebuah ban kendaraan yang terdiri atas bagian ban dalam dan bagian ban luar. Sekalipun bagian ban luar bagus, tetapi kalau bagian ban dalam rusak, maka tidak akan menjamin keselamatan. Demikian juga sebaliknya, bagian ban dalam bagus, tetapi bagian ban luar aus, maka akan berbahaya. Kondisi jasmani dan rohani harus sama-sama baik dan terpelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demi hidup yang kekal tidak hanya cukup dengan makanan jasmani saja, tetapi juga yang rohani. Makanan jasmani penting, tetapi yang rohani lebih penting. Makanan jasmani dapat kita upayakan melalui setiap pekerjaan, setiap perbuatan. Sementara makanan rohani yang kita dapatkan oleh anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus. Oleh makanan rohani yang benar, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar, termasuk cara mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Berbahagialah kita yang berkenan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kebutuhan yang paling penting dalam hidup. Niscaya kekuatan, kemampuan memenuhi tugas panggilan masing-masing terus akan diperbaharui. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki saat teduh.
Amin. Marilah kita teguhkan renungan kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 429, bait yang pertama dan kedua. Masih banyak orang berjalan. Tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian yang kudus. Andai kata dulu muridku tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasihmu pada dunia bercela, maka Injil yang kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa bercemar. Jemaat kami undang berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17. Biarlah firman tersebut menjadi landasan kita memberi persembahan saat ini. Kita himpun persembahan dengan teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 287, bait pertama dan kedua. Sekarang beri syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Engkau telah memberikan kesehatan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini, Engkau telah memberikan kesempatan untuk bisa beribadah, walaupun masih di rumah kami masing-masing. Ini semua hanya terjadi karena kasih Tuhan. Ajarilah dan mampukanlah kami untuk boleh tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu melalui setiap pekerjaan dan perbuatan, bahkan melalui makanan rohani yang kami dapatkan dari anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Persembahan yang telah kami himpun bersama-sama ini kiranya Tuhan sucikan dan berkati. Biarlah melalui sarana persembahan ini nama Engkau senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan di jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah wujud cinta kasih kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk warga jemaat kami, baik anak-anak maupun warga dewasa yang dalam keadaan lemah kondisi tubuhnya karena berbagai macam sakit penyakit. Kiranya Engkau menjamah melalui kuat kuasa Roh Kudus, baik melalui sarana obat-obatan, setiap makanan dan minuman, perawatan, tenaga medis. Kiranya saudara-saudara kami akan memperoleh kesembuhan dari Engkau sendiri. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Kiranya Tuhan berikan keselamatan, kelancaran, dan berkat. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan warga jemaat kami, baik anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu dari tingkat taman kanak-kanak SD hingga sampai dengan perguruan tinggi, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari calon pendamping hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang mengasihi dan memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua para pelayan yang terlibat dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Baik itu Bapak Pendeta, Vikar, Penatua, Diakon Pendamping, Organis, Pandu Pujian, petugas multimedia, tenaga koster yang telah membantu untuk melengkapi dan menyemarakkan pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan semangat dan berkat dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami juga menyerahkan segala kegiatan pelayanan yang ada di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan berkat. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga menyerahkan kegiatan sidang Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan
yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus ini. Kiranya Tuhan senantiasa juga membimbing, menyertai, memberikan kelancaran dan memberikan berkat sehingga pelaksanaan sidang Majelis Agung dapat terlaksana hanya oleh karena pimpinan dan kehendak Engkau. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin yang terbawah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Terlebih masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda ini, bahkan dalam suasana PPKM yang masih berlanjut. Kiranya Tuhan sendiri memberikan pengasihan kepada bangsa kami untuk membebaskan dari gangguan pandemi COVID-19 ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena sebentar lagi bangsa kami yang tercinta ini akan memperingati hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang akan datang. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa kami tercinta ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ibadah Minggu pagi hari ini untuk kami boleh kembali ke setiap pekerjaan, aktivitas kehidupan pemberian Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun di tempat lain. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Demikianlah Tuhan seru doa dan sembahyang kami, yang kesempurnaannya hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah kiranya namamu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 453, bait yang pertama dan ketiga, Yesus kawan yang sejati. Sejati bagi kita yang lemah,
Jemaat yang terkasih, marilah kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Nyatakan firman Tuhan yang telah mengajar kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa tetesan air mata. Namun Dia memberi kekuatan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui karya Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali.